Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita masuk pembahasan kitab atau bab yang baru, yaitu Kitabus Sholati. Kitab yang membahas tentang tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita bahas bersama pada malam hari ini adalah kitab Syarah dari Bulughul Maram yang diberi judul oleh penulisnya Tuhfatul Kirami Syarhu Bulughil Maram. Kitab Tuhfatul Kiram yang merupakan kitab syarah penjelasan dari Bulughul Maram. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kitab Bulughul Maram adalah kitab yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Ditulis oleh seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Bulughul Maram ini sudah diberi syarah penjelasan oleh banyak ulama. Jadi banyak para ulama kita yang menorehkan tinta mereka untuk memberi syarah dari kitab Bulughul Maram. Kitab ini sudah sangat populer sekali. Karena di dalam kitab Bulughul Maram, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Oleh sebab itu, kitab Bulughul Maram terkenal dengan kitab hadis-hadis ahkam yang memuat hadis-hadis tentang hukum-hukum agama kita. Tetapi yang kita baca pada malam hari ini adalah salah satu syarah yang ditulis oleh ulama besar dari negeri India, yaitu Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullahu ta'ala. Dan beliau adalah seorang ulama, rektor, pimpinan universitas terkenal di negeri India. Banyak jamaah sekalian, kalau kita pergi misalnya ke India untuk mencari ilmu, di India banyak sekali ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, yang mereka sangat faham hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di antara mereka yang mengijazahkan ijazah di dalam periwayatan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ijazah dalam ilmu hadis, maka kita pergi ke negeri India. Masih banyak ulama-ulama
Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana yang mereka mengajarkan kitab-kitab hadis disertai dengan memberikan ijazah kepada murid-murid mereka. Rahimahumullahu ta'ala jami'an wa hafidhahumullahu ta'ala. Kita masuk kitab yang baru. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Jadi kita sekarang ini masuk Kitabus Shalah. Babul Mawaqiti, bab yang membahas tentang waktu-waktu salat. Hadis yang ke-147 berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengarkan hadis yang mulia ini. Beliau mengatakan, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu yang kita disyariatkan untuk menunaikan sholat duhur adalah apabila matahari sudah tergelincir. Tergelincir artinya dia condong, yang asalnya pas di tengah-tengah, dia condong ke arah barat. Jika sudah tergelincir ke arah barat atau condong ke arah barat, maka itulah waktu yang kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Kemudian beliau mengatakan, wa kana dhillul rajuli katulihi, dan waktu duhur itu memanjang hingga bayangan seorang laki-laki itu seperti tingginya dia. Jadi bayangannya itu seperti tinggi badannya. Malam yahduril asru, selama belum datang waktu asar. Jadi waktu sholat duhur sudah bisa difahami ini, dimulai sejak matahari tergelincir, agak condong ke arah barat. Kalau sudah condong ke arah barat, karena matahari itu terbitnya dari mana? Dari timur kan? Tenggelamnya di mana? Di barat. Terbit dari timur, tenggelam di barat. Ketika matahari pas di tengah, tidak boleh kita sholat. Kalau sudah mulai tergelincir, ini namanya zawal, sudah mulai tergelincir ke arah barat, maka sudah masuk waktu sholat duhur. Waktu untuk kita melaksanakan ibadah sholat duhur. Dan memanjang waktu duhur itu hingga bayangan seorang laki-laki itu seperti tingginya. Jadi seperti tingginya, selama belum datang waktu sholat asar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa waqtul asri ma lam tasfarras syamsu, dan waktu sholat asar itu adalah sampai dengan matahari menguning. Jadi waktu sholat asar adalah sampai matahari menguning. Maksudnya apa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya waktu asar itu memang sampai maghrib. Artinya sampai datang apa? Maghrib. Tetapi itu adalah waktu darurat. Tapi waktu ikhtiar yang kita hendaknya melaksanakan sholat asar itu semenjak sudah habis waktu duhur, ya, telah habis waktu duhur, maka kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat asar. Kalau sekarang ini di Saudi Arabia sekitar pukul 2:30-an kita melaksanakan sholat apa? 2:30 kita melaksanakan sholat asar. Sudah masuk waktu asar. Sampai nanti matahari menguning. Sampai hingga matahari menguning. Bagi mereka yang terpaksa ketinggalan sholat asar disebabkan sesuatu hal yang dibenarkan oleh syariat, dia boleh melaksanakan sholat asar sekalipun matahari sudah menguning. Yang penting belum masuk waktu maghrib, yaitu tenggelamnya matahari. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wa waktu sholatil maghribi, dan waktunya sholat maghrib adalah malam yaghibis syafaqu, selama belum hilang mega merah atau
sisa dari cahaya matahari ketika tenggelam. Jadi asyafaq, kata para ulama kita, asyafaq itu apa? Baqiyatu dawi syamsi ba'da ghurubiha. Sisa dari sinar matahari, setelah tenggelamnya matahari. Jadi matahari kalau sudah tenggelam itu kan masuk waktu maghrib ya. Tapi masih ada sisa-sisa sinar matahari di atas langit. Dan itu lama-kelamaan warnanya bukan hanya kuning, lama-lama akan menjadi oranye dan merah. Inilah yang dikatakan asyafaq, mega atau awan merah. Ya, nanti dikatakan asyafaqul ahmar. Jadi waktu sholat maghrib itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah semenjak tenggelamnya matahari di mana? Di barat, hingga masih ada mega merah di atas langit. Kalau sudah hilang mega merah, maka sudah masuk waktu yang lainnya, yaitu waktu sholat isya. Nanti saya ulangi ya, insya Allah akan dijelaskan oleh saya lebih lanjut lagi. Dan mudah kita nanti, kalau misalnya kita berada di tengah hutan, lagi misalnya camping, berkemah, atau kita tim SAR yang menolong orang yang tersesat di tengah hutan, sudah beberapa hari belum ketemu, maka kita kadang-kadang tidak ngerti waktu. Mungkin HP kita sudah nggak ada baterainya, kita nggak bawa jam tangan, bagaimana mengetahui waktu sholat? Padahal kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat dengan cara seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tanpa membawa jam tangan atau tanpa membawa HP untuk mengetahui waktu sholat, kita tetap masih bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian beliau bersabda, Nabi SAW mengatakan, wa waktu sholatil isya'i, dan waktu sholat isya' ila nisfil lailil awsati, sampai pertengahan malam. Jadi waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ini waktu ikhtiar, waktu yang seharusnya kita sholat malam. Adapun seorang yang sengaja, mohon maaf ini nanti saya jelaskan, sholat isya setelah lewat tengah malam, maka dia jika sengaja menunda-nundanya dia berdosa. Tapi kalau dia terlambat disebabkan sesuatu yang memang dibenarkan oleh syariat, dia tidak berdosa. Misalnya dia habis sholat maghrib karena saking capeknya, lelahnya bekerja, ketiduran. Bangun-bangun sudah jam 1 malam. Ini berarti sudah lewat tengah malam. Jadi tengah malam itu bagaimana cara membaginya jemaah sekalian? Cara membaginya adalah semenjak maghrib sampai subuh. Itu nanti dibagi 2. Sekarang maghribnya jam berapa? Jam 5 sore, ya kan? Di Saudi Arabia, waktu Mubaros Saudi Arabia adalah sekarang jam 5 sore. Subuhnya jam berapa? Subuhnya jam 5 pagi kan? Jam 5 pagi. Dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi, berapa jam itu? 5 ke 12, 7 jam ya ta? Ditambah 5. Berarti 7 tambah 5, 12 jam. 12 dibagi 2, berapa? 6 jam. Sehingga ya ta? Sehingga perhatikan dari jam 5 nanti ya, dari datang waktu isya nanti. Perhatikan, datang waktu isya sampai nanti pukul 11. Datang waktu isya kalau sudah hilang mega merah, sudah mulai hilang mega merah yang ada di langit. Sekitar jam berapa sekarang ini isyanya? 6:30 kan? Iya kan? 6:30-an atau kurang dikit ya ta? 6:30 kita masuk waktu isya ya ta? Nanti sampai jam 11 malam. Lepas jam 11 malam ini sebenarnya kita sudah tidak melaksanakan sholat isya. Kecuali bagi mereka yang tertidur atau ketinggalan disebabkan perkara-perkara yang dia tidak bisa tinggalkan. Tapi bagi kita tidak boleh menunda-nunda waktu sholat isya kita sampai lebih dari jam 11. Usahakan sebelum jam 11 sudah melaksanakan sholat isya, karena sampai pertengahan malam kata Nabi SAW. Dan mazhab Syafi'i, karena kita di Indonesia kebanyakan bermadzhab Syafi'i ya, kita mengikuti imam-imam dari mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i melarang keras orang yang sholat keluar dari waktu pertengahan malam. Sholat isya keluar dari waktu pertengahan malam. Jadi jangan sampai kita sholat isya lebih dari jam 11 malam. Yang terbaik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita sholat isya berjamaah di masjid atau sholat 5 waktu di masjid. Itu yang terbaik. Kenapa? Sudah tidak mempunyai beban lagi. Kalau orang Jawa bilang sudah tidak punya tanggungan lagi kita. Dan itu akan membuat
hati kita, jiwa kita menjadi tentram. Orang itu kalau sholat berjamaah di masjid, tentram hatinya, tentram dan bahagia. Berbeda dengan mereka yang suka menunda-nunda waktu sholat. Biasanya kalau sudah ditunda 1 jam, akhirnya akan terlambat 2 jam, 3 jam. Tapi kalau segera adzan pergi ke masjid, lega hati kita. Habis sholat isya kita mau masak, kita mau makan, kita mau istirahat, lega hati kita. Dan ini adalah tuntunan dari siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, wa waktu sholatis subhi, dan waktu sholat fajar atau subuh, min tulu'il fajri, semenjak terbitnya fajar subuh, malam tatlu'is syamsu, hingga matahari terbit. Jadi waktu sholat subuh adalah semenjak terbit fajar hingga sebelum terbitnya apa? Matahari. Kalau matahari sudah terbit, habislah waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh sudah habis. Siapa yang sengaja menunda-nunda sampai matahari terbit, dia baru melaksanakan sholat subuh, maka dia berdosa. Dia telah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini adalah rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu min hadithi Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu fil asri, dan juga diriwayatkan Imam Muslim dari hadisnya Buraidah tentang salat asar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wasyamsu bayda'u naqiyatun. Waktu salat asar itu dilaksanakan ketika matahari itu putih bersih. Bayda'u putih, naqiyatun dan bersih. Jangan sampai sudah menguning mataharinya, karena ini sudah dekat waktu maghrib. Kemudian hadis selanjutnya, wa min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, wasyamsu murtafi'atun, sampai matahari meninggi. Ini waktu sholat asar. Waktu sholat asar. Sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan Syarhul Kalimati, sarah penjelasan kata. Beliau mengatakan tasfarru, makna tasfarru adalah aitakunu safra'a inda kurbiha minal ghurubi, yaitu matahari itu menjadi kuning atau menguning ketika dekat tenggelamnya. Jadi kalau sudah dekat tenggelam, matahari itu akan semakin apa? Kuning. Kalau belum tenggelam, matahari masih putih. Jadi di langit itu masih putih. Tapi semakin dekat dengan maghrib tenggelamnya, semakin menguning. Itulah makna tasfarru, menguning. Asyafaku, apa yang dimaksud asyafak? Al-humratu, yaitu warna merah, allati ta'lul ufuqa, yang berada di atas ufuk. Ufuk itu apa? Terjemahannya cakrawala. Jadi ufuk itu sudah jadi bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Indonesianya tersendiri, cakrawala. Kalau kita melihat ke depan, jemaah sekalian ya, kita melihat ke depan. Jadi dari arah kanan yang paling jauh dengan arah kiri kita di depan mata kita yang paling jauh, ini namanya apa? Ufuk. Ini namanya cakrawala. Garis yang melintang yang membatasi antara bumi dengan langit. Jadi ini ya, garis ini bawahnya langsung bumi, atasnya langsung apa? Langit. Lihat aja nanti, tapi jangan di tempat yang banyak gedung-gedung bertingkat begini, nggak bisa. Di padang pasir atau di misalnya persawahan yang luas, kita akan bisa melihat batas bawah adalah persawahan atau tanah, yang atas adalah langit. Inilah yang dinamakan dengan cakrawala atau ufuk. Jadi ada warna merah di sana. Kemudian beliau berkata naqiyatun. Apa maknanya naqiyah? Bayda'u, maknanya adalah putih, sofiyatun, jernih atau putih bersih. Sofiyah, tidak ada kekuningannya, putih bersih. Kemudian beliau berkata, Syekh Muhammad Luqman As-Salafi hafizallahu ta'ala mengatakan, ma yustafadu minal ahadits, pelajaran apa yang bisa diambil minal ahadithi, dari hadis-hadis tersebut. Kita tadi sudah membaca 3 hadis Rasulullah SAW tentang waktu-waktu sholat. Sekarang jemaah sekalian, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut? Awalan, yang pertama, zikrul awqati,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan waktu-waktu allati ayyanahallahu, yang Allah tentukan waktu-waktu tersebut liada'is sholawatil khamsil mafrudati, untuk menunaikan solat-solat 5 waktu yang diwajibkan. Jadi Rasulullah menyebutkan waktu-waktunya, sehingga sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau seandainya kita melakukan camping atau berkemah, kita melakukan pendakian gunung atau menjelajah hutan, jika kita tidak membawa alat apapun untuk kita mengetahui waktu-waktu sholat, maka kita bisa langsung melihat fenomena alam langsung, apa yang terjadi di alam, ya. Jadi nggak perlu kita menggunakan jam, cukup alam. Bagaimana waktu duhur bisa kita tentukan. Jadi langsung bisa kita tentukan dengan kejadian alam itu. Mungkin ada yang mengatakan kepada saya, bagaimana kalau kondisi cuaca mendung atau kondisi cuaca hujan? Maka kita jawab, hujan itu tidak setiap hari turun, mendung juga tidak setiap hari. Jika sekarang mendung, kita kiaskan dengan kemarin. Kalau kemarin juga mendung, kita kiaskan dengan kemarin lusanya. Jelas? Jadi nggak mungkin setiap hari itu akan terjadi mendung terus-menerus atau hujan terus-menerus. Mesti ada redanya, ada cerahnya. Kadang ya, setelah turun hujan tiba-tiba matahari itu kelihatan, ya kan? Di Indonesia kadang-kadang hujan dari pagi, subuh, sampai jam 9 pagi. Tiba-tiba jam 9 itu matahari tiba-tiba kelihatan. Kadang-kadang begitu. Mendung juga demikian. Sehingga tetap kita bisa melihat. Dan demikianlah Rasulullah SAW ketika mengajarkan tuntunan syariat ini, tidak mungkin kita tidak bisa melaksanakannya. Pasti kita bisa melaksanakannya. Tidak mungkin kita tidak bisa melaksanakannya. Anna laha ibtidaan wantihaan, bahwasanya waktu-waktu sholat itu memiliki permulaan dan akhir. Jadi waktu sholat itu punya permulaan, kapan mulainya, awal waktu sholat, dan kapan berakhirnya waktu sholat. Nanti akan dijelaskan satu persatu oleh beliau di sini. Atsani atau tsanian yang kedua, al-waqtul mushtaraku baina dhuhri wal asri, waktu gabungan antara zuhur dan asar adalah qadra arba'i raka'atin, adalah seukuran dilaksanakannya sholat 4 rakaat. Kama yu'khadu min hadisi Jibril, sebagaimana diambil dari hadisnya Jibril. Tadi sudah kita pahami ya, kapan sholat duhur mulainya? Kalau matahari sudah tergelincir ke arah barat, mulai condong. Jadi sudah tergelincir ke arah barat. Jadi gampang, nanti tentukan aja ya. Sekarang duhurnya kan sekitar jam 11.39 ya, 11.39. Nanti lihat, 11.30 itu belum ada bayangan. Bayangan di sebelah mana? Belum ada bayangan di sebelah timur. Jadi bayangannya masih di mana? Di barat. Karena matahari masih terbit, kan matahari itu terbitnya dari mana? Dari timur kan? Jadi ketika terbit, misalnya ini timur ya, timur begini, maka bayangannya kan di barat. Belum ada bayangan di timur. Kalau sudah matahari tergelincir, pasti ada bayangan di mana? Timur. Gampang ini ya. Jadi kita letakkan misalnya tongkat begini, tapi harus tegak lurus ya. Biar tegak lurus gini, aqua gini aja ya, botol aqua, letakkan. Kalau bayangannya masih di barat, berarti masih belum masuk waktu duhur. Mungkin kita lihat jam loh, sudah jam 11.40, ternyata jam kita kecepatan ya kan? Terlalu cepat, ya kan? Kadang-kadang jam kan begitu. Atau jamnya molor, nanti bisa dilihat dengan cara kita meletakkan sesuatu yang berbentuk seperti tongkat. Ya, kita letakkan saja. Nanti kita akan bisa mengetahuinya. Kemudian jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tsalitsan yang ketiga, beliau mengatakan waktul asri, sekarang waktu sholat asar. Al-mukhtaru, yang terpilih, waktu yang dipilih adalah ilasfirari syamsi, sampai menguningnya matahari. Jadi segera kita jemaah sekalian, kalau sudah dengar adzan asar, segera laksanakan sholat. Jangan sampai waktu matahari sudah menguning. Kemudian beliau mengatakan ba'dahu waktul qada'i, adapun setelah matahari menguning ini adalah waktu qada', yaitu waktu di mana seorang yang benar-benar dia memang secara hukum agama dia ditolerir ketika dia ketinggalan sholat asar. Misalnya demikian, ada petugas pemadam kebakaran, dia ditelepon sudah jam 2 siang waktu Saudi, memadamkan kebakaran sampai jam 4 lebih belum selesai, padahal maghribnya jam 5, ya kan? Belum selesai. Kalau dia tinggalkan ini,
ini kebakaran akan merembet. Padahal dia belum sholat asar. Wong dia berangkat jam 2 siang ya kan? Sudah paham ini maksud saya ini penjelasannya. Jam 2 siang berangkat, ditelepon ada kebakaran di sebuah tempat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dia menuju ke sana sampai jam 4 belum selesai. Selesai sudah 4:30, sudah betul-betul menguning ini, sudah tinggal setengah jam waktu maghrib ini. Maka dia sholat di waktu itu waktu qadha, dan itu boleh karena dia terpaksa. Dia melakukan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Atau seperti seorang tentara yang berjaga-jaga di perbatasan. Tidak ada yang menggantikan posisinya dia untuk dia sholat. Dia seorang diri, padahal musuh mengincar perbatasan. Maka seperti ini dibolehkan baginya, dia menunda waktu sholatnya demi untuk apa? Kemaslahatan bersama. Ada kemaslahatan seperti tadi, kebakaran harus diselesaikan, atau seorang dokter yang mengoperasi pasiennya, tinggal sedikit harus diselesaikan. Jangan ditinggal sholat, nanti pasiennya bisa meninggal dunia. Maka dia melaksanakan tugasnya lebih dahulu, walaupun dia harus terlambat sholat. Jelas ini jemaah sekalian, waktu sholat asar demikian. Rabi'an yang keempat, waktul maghribi, waktu sholat maghrib, muntaddun, memanjang min ghurubi syamsi, semenjak tenggelamnya matahari, ila ghaibubatis syafaqi, sampai hilangnya mega merah yang ada di langit. Jadi waktu sholat maghrib memanjang semenjak tenggelamnya matahari itu tidak mesti harus gelap, mohon maaf. Ini seringkali disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Matahari itu ketika tenggelam jamaah sekalian, itu masih terang langit itu, belum gelap. Kalau nggak percaya, pergi ke padang pasir. Dan biasanya ini diketahui oleh jamaah kita yang umrohan. Siapa yang umrohan kemarin? Ya, harusnya besok-besok kalau umrohan bersama Islamic Center ya, perhatikan. Kalau sudah menjelang waktu maghrib, lihat ke arah barat nanti. Kelihatan. Jadi matahari di padang pasir itu kelihatan tenggelamnya itu. Dan ketika tenggelam plus, ini masih kuning langit itu. Belum gelap. Jadi ini yang sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, waktu maghrib adalah waktu gelap. Tidak benar. Justru waktu maghrib itu masih terang. Yang penting bulatan matahari itu sudah benar-benar tidak kelihatan di ufuk, di cakrawala. Jadi bulatannya sudah tenggelam. Jadi misalnya begini ya, ini kan bulatannya. Kalau sudah benar-benar tidak terlihat dari sana bulatannya, sudah betul-betul tenggelam, yang kelihatan hanya sinarnya saja, maka ini sudah maghrib. Kalau begini belum, ini masih mau turun ini, masih nempel begini belum, turun sedikit-sedikit sampai nanti betul-betul tenggelam. Kalau sudah betul-betul tenggelam, walaupun masih terang, masih kuning di atas, dan betul masih kuning itu, silahkan disaksikan itu, masih kuning. Maka sudah datang waktu maghrib. Dan memanjang sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah di langit. Kalau sudah hilang, sudah betul-betul gelap, sudah betul-betul hitam, maka sudah masuk waktu sholat isya. Kemudian yang kelima, khamisan, waktul isya'i, waktu sholat isya, yabda'u, dimulai, min ghaibubatil humrati, semenjak hilangnya mega merah, warna merah di langit, ila nisfil laili, sampai separuh malam. Sadisan yang keenam, waktu sholati subhi, waktu sholat subuh atau fajar, min tulu'il fajris shadiqi, semenjak terbitnya fajar yang shadiq. Fajar yang benar. Sebab fajar itu ada dua. Ada namanya al-fajrul kadzib, fajar yang dusta. Fajar dusta itu cahayanya itu memendar ke arah atas, seperti nanti akan ada datang penjelasannya, seperti ekornya serigala. Jadi cahayanya itu ke atas begini, putih ke atas. Ini fajar kadzib, di mana kita masih diperbolehkan untuk makan sahur dan sholat malam waktu itu. Jadi kita boleh sholat witir, sholat tahajud, sholat malam, dan makan sahur. Tapi kalau fajarnya cahayanya sudah putih di ufuk begini, dari arah selatan ke utara begini, jadi pas di ufuk putih, jadi memanjang putih begini, maka inilah yang dikatakan al-fajrus shadiq. Jadi untuk menentukan waktu subuh, ingat-ingat ya, bukan hanya putihnya saja. Sebagian kaum muslimin, oh sudah keluar putih, berarti sudah subuh. Belum, ini fajar kadzib, ini fajar dusta. Bentuknya seperti ekornya serigala, ke atas begini. Jadi seperti ekornya serigala, ke atas putihnya. Tapi kalau sudah memanjang ya, dari selatan ke utara, kalau kita lihat ke arah timur ya, kita lihat ke arah timur, dari selatan ke utara, maka ini adalah fajar yang benar-benar datang waktu subuh. Maka disitulah adzan subuh akan dikumandangkan, kemudian kita sholat 2 rakaat sunnah fajar, setelah itu baru sholat subuh 2 rakaat.
Sudah paham ini jemaah sekalian? Ya. Jadi semenjak terbitnya fajar yang benar, shadiq, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Habisnya kalau sudah terbit matahari. Jangan sampai terlambat. Walaupun kita sedang liburan hari Jumat, hendaknya jamaah jemaah sekalian. Saya sampaikan ya, sholat itu bagi laki-laki atau kaum pria itu diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Walaupun Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah untuk berjamaah di masjid, tetapi beliau tidak pernah ketinggalan jamaah sekalipun di masjid, kecuali dalam kondisi yang benar-benar beliau tidak bisa pergi ke masjid. Pernah suatu ketika Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imam besar kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, itu pergi ke masjid. Biasanya beliau mengimami sholat karena beliau imam besar kaum muslimin. Tapi pada waktu itu penyakit bawazirnya atau ambeyennya kambuh sampai mengeluarkan darah. Maka beliau kemudian menjadi makmum, tidak ingin menjadi imam. Dalam kondisi ambeyennya kambuh, beliau masih berjamaah di masjid. Inilah teladan kita. Jadi Imam Syafi'i walaupun mengatakan sunnah muakkadah untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tapi beliau sangat mementingkan sholat berjamaah di masjid dan bersemangat. Bahkan dalam kondisi sakit sekalipun beliau masih berjamaah di masjid, tapi beliau tidak menjadi imam karena takut mengganggu jamaah, karena kelihatan darahnya nanti jamaah akan terganggu sholatnya. Maka beliau menjadi makmum. Subhanallah, inilah imam-imam kaum muslimin. Dan sebagian ulama kaum muslimin, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ahlul hadis, mengatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Kalau begitu, kalau kita sholat di rumah sah tapi dosa. Sah tapi apa? Dosa. Karena wajib untuk kita tunaikan di masjid. Karena di zaman Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasulullah SAW ketika mengetahui sebagian orang tidak pergi ke masjid, yaitu orang-orang munafik, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat. Kemudian beliau pergi bersama sahabatnya untuk membakar rumahnya orang-orang yang tidak mau pergi ke masjid. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga sholat berjamaah dan nikmat. Ketahuilah, orang yang sholat berjamaah di masjid itu nikmat. Nikmatnya apa? Di antaranya mendapatkan ganjaran 25 atau 27 kali lipat dibandingkan orang yang sholat di kamar atau rumahnya. Satu langkah Allah gugurkan dosa-dosanya. Dan itu tidak bisa dilaksanakan, tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak pergi ke masjid. Jadi setiap langkah kita ke masjid itu, satu langkah Allah angkat derajat kita. Satu langkah Allah gugurkan apa? Dosa kita. Ayo bapak-bapak, kita pergi ke masjid ya. Kita bersemangat untuk berjamaah di masjid. Masa kita kalah dengan mereka-mereka yang tidak sempurna? Allah memberikan ujian, ada cacat di tubuhnya. Sebagian orang dia cacat kakinya tinggal sebelah, masih pergi ke masjid dengan tongkatnya. Sebagian orang tua, sudah tua sampai tidak bisa sholat berdiri, dia masih ke masjid dengan duduk. Kan kita lihat kadang-kadang sholat dengan duduk. Kemudian sebagian orang buta dituntun oleh orang untuk pergi ke masjid. Dan di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ini buta, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah datang kepada Nabi SAW, minta keringanan, dispensasi, minta rukhsah supaya tidak pergi ke masjid, disebabkan beliau tidak punya orang yang menuntun beliau pergi ke masjid karena beliau buta, radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah dia pergi, karena dibolehkan oleh Nabi tidak pergi ke masjid karena nggak ada yang menggandeng. Dan kita bayangkan jemaah sekalian, kalau di zaman Nabi ya, nggak seperti sekarang ini, semua masih serba padang pasir. Kalau orang tersesat akan jauh dia. Kalau sekarang ini masih bisa gini, oh ini ada tembok, ini jalan, dia nggak akan tersesat. Orang buta sekarang ini, oh ini trotoar, ini jalan, dia bisa gitu, dengan apa tongkatnya itu. Makanya di Indonesia kan ada kadang orang buta itu jalan tanpa penuntun bisa. Tapi kalau di padang pasir gimana? Nggak ada yang semua sama pasir, ya, akan tersesat jauh, akan bisa hilang dia. Nggak ditemukan, mungkin meninggal dunia. Oleh karena itu Nabi membolehkan. Ternyata setelah dia berbalik hendak pergi, Nabi memanggil kembali sahabat yang mulia itu radhiyallahu anhu, kemudian bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu setiap saat bisa mendengar panggilan azan? Dia mengatakan iya. Fa'ajib, kata Nabi, penuhilah, datangilah panggilan azan itu. Jadi orang buta pun disuruh pergi ke masjid, menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Insya Allah jemaah sekalian akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.